Halo semuanya, kali ini kita akan bahas tentang tata surya dan anggotanya serta karakteristiknya. Oke, sudah siap semua? Simak sampai selesai. Oke, kali ini kita akan bahas tentang anggota tata surya dan karakteristiknya. Sebelumnya kita sudah bahas tentang teori pembentukan tata surya. Sebelum kita mulai, kita awali dulu dari pengertian tata surya. Nah, sebenarnya apa sih tata surya itu? Ada tata sama surya. Oke, tata surya merupakan sistem yang terdapat di alam semesta yang terdiri dari matahari sebagai pusatnya. Lalu ada planet termasuk bumi kita ya, satelit, asteroid, komet, meteor, debu, kabut, dan benda-benda lainnya itu sebagai anggota dari tata surya, di mana mereka beredar mengelilingi matahari sebagai pusat dari tata surya. Dan anggota tadi itu punya orbit atau garis edarnya masing-masing. Nah, itulah pengertian dari tata surya, di mana matahari menjadi pusat dari anggotanya tadi. Kemungkinan bintang lain selain matahari juga punya sistem seperti tadi, dengan pusat dan lintasan orbit tertentu. Karena beda bintang, beda sistem, juga punya pusat dan orbit yang berbeda pula. Itu pengertian dari tata surya. Selanjutnya kita akan bahas anggota dari tata surya dan karakteristiknya. Ada apa aja? Yang pertama ada matahari, lalu ada planet, satelit, komet, meteoroid, dan asteroid. Sedangkan planet sendiri itu ada 8, yaitu planet Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Itu adalah 8 planet yang mengelilingi matahari. Selain satelit, komet, meteoroid, dan lainnya tadi yang juga turut mengelilingi matahari. Lalu kita bahas yang pertama, yaitu matahari sebagai pusat dari sistem tata surya kita. Matahari merupakan salah satu bintang yang dia memancarkan panas dan cahayanya sendiri. Matahari tersusun dari gas hidrogen dan helium. Sedangkan jarak bumi kita ke matahari itu sekitar 147,5 juta kilometer. Matahari berdiameter kurang lebih 1,4 juta kilometer. Lebih dari 100 kali dari diameter bumi kita. Sedangkan suhu di pusat matahari itu mencapai kurang lebih 14 juta derajat Celcius. Bisa dibayangkan betapa panasnya. Kita yang hidup di bumi aja, kalau suhu sudah 36, 37, 38 derajat Celcius, itu panasnya sudah minta ampun. Apalagi dengan angka sampai jutaan derajat Celcius. Wow, mungkin kita sudah mati ya. Sedangkan suhu di permukaan matahari itu lebih dingin, sekitar 5.000 sampai 6.000 derajat Celcius. Jadi perbedaannya cukup jauh. Yang di pusat tadi sampai 14 juta, kalau yang di permukaan 5.000 sampai 6.000 derajat Celcius. Ketika pagi atau sore hari itu sinar matahari terlihat kemerah-merahan, sedangkan saat siang hari matahari berwarna putih kekuning-kuningan. Itu disebabkan karena suhu matahari saat siang sangat tinggi. Energi yang dipancarkan matahari ke bumi itu membuat kita merasa hangat atau panas ya. Tapi itu yang dibutuhkan oleh manusia, juga makhluk hidup lain, karena sumber kehidupan itu juga berawal dari matahari. Lalu matahari terdiri dari 3 bagian, yaitu inti matahari, permukaan matahari, dan atmosfer matahari. Inti matahari dibagi menjadi zona inti, zona radioaktif, dan zona konveksi.
Lalu untuk permukaan matahari punya ketebalan sekitar 320 km dengan suhu kurang lebih 8000 derajat Celcius. Sedangkan atmosfer matahari merupakan lapisan yang paling luar yang terdiri dari kromosfer sama korona. Lalu sekarang kita ke anggota tata surya. Yang pertama adalah planet. Kita akan bahas 8 planet yang mengelilingi matahari. Yang pertama ada planet Merkurius. Merkurius adalah yang paling dekat dengan matahari. Jaraknya sekitar 58,5 juta kilometer. Planet ini berdiameter kurang lebih 4878 km dengan masa revolusi sekitar 88 hari. Temperatur permukaannya pada siang hari yaitu 350 derajat Celcius, sedangkan malam hari itu minus 170 derajat Celcius. Nah, suhu permukaan yang tinggi ini dipengaruhi oleh letaknya yang sangat dekat dengan matahari dibandingkan planet-planet yang lain. Lalu yang kedua adalah planet Venus. Planet Venus itu dikenal dengan sang dewi cinta dan kecantikan atau biasa disebut dengan Aphrodite. Karena Venus ini adalah objek langit yang paling cemerlang atau paling terang selain matahari dan juga bulan. Dilihat dari jaraknya, Venus merupakan planet kedua yang jaraknya terdekat dengan matahari setelah Merkurius tadi ya. Jaraknya kurang lebih adalah 108,2 juta kilometer. Venus dalam sekali putaran mengelilingi matahari itu butuh waktu 224,7 hari dan punya masa rotasi sekitar 243,2 hari. Secara fisik, Venus diselubungi atmosfer yang tebal yang terdiri dari karbon dioksida. Di planet Venus juga tidak terdapat air. Suhu permukaannya cukup tinggi yaitu 464 derajat Celcius. Biasanya Venus ini muncul ketika fajar, sekitar 3 jam sebelum matahari muncul dan juga 3 jam sebelum matahari tenggelam. Jadi sebelum sunrise dan sebelum sunset. Sehingga Venus itu punya julukan, ketika pagi dia disebut sebagai bintang fajar dan ketika sore hari disebut sebagai bintang senja. Lalu planet ketiga yang dekat dengan matahari adalah Bumi. Planet yang kita tinggali ini planet satu-satunya yang dihuni oleh makhluk hidup termasuk kita. Dari potret nampak Bumi itu berwarna biru karena diselimuti oleh air. 70% permukaan Bumi adalah berupa perairan, sisanya berupa daratan. Suhu rata-rata permukaan Bumi secara global ya, itu adalah 15 derajat Celcius. Sedangkan jarak Bumi ke matahari sejauh 146,9 juta kilometer atau biasanya dibulatkan menjadi 150 juta kilometer. Bumi butuh waktu mengelilingi matahari sekitar 365,25 hari atau dalam 1 tahun kalender dan punya masa rotasi sekitar 23 jam 56 menit atau dibulatkan menjadi 24 jam. Bumi punya satelit alami yaitu bulan. Oke ya, itu adalah gambaran permukaan Bumi yang secara detail kalian sudah bisa melihat sendiri apa isi dari planet Bumi atau planet kita yang saat ini kita tinggali. Lalu yang keempat ada planet Mars. Planet yang digadang-gadang itu dapat ditinggali oleh manusia ketika bumi itu rusak atau ketika bumi itu terjadi kiamat. Nah, itu menurut sebagian orang ya, bahwasanya Mars itu cocok untuk kita tinggali. Tapi sampai saat ini belum ada orang yang tinggal di planet Mars. Planet Mars ini biasanya dikenal sebagai planet merah karena sebagian besar planet Mars itu adalah pasir yang berwarna merah. Mars ini hanya punya sedikit kandungan air, sedangkan atmosfernya itu terdiri dari CO2, sedikit uap air, dan argon. Mars ini minim kandungan oksigen, tapi kaya akan karbon dioksida. Sedangkan suhu rata-rata Mars adalah minus 46 derajat Celcius, cukup dingin bagi manusia. Dalam sekali putaran mengelilingi matahari, Mars butuh waktu sekitar 687 hari dan punya masa rotasi 24 jam 37 menit. Masa rotasi Mars itu mirip dengan masa rotasi Bumi.
Mars sendiri punya 2 satelit yaitu Phobos dan Deimos. Lalu yang kelima ada planet Jupiter yang merupakan planet terbesar di dalam tata surya kita, yang berada di tengah-tengah dari susunan planet atau sistem tata surya kita. Diameter planet ini mencapai 139,822 km. Cukup besar sekali ya. Bahkan massa Jupiter ini 318 kali massa Bumi. Nah, bisa dibayangkan betapa besarnya. Ternyata Jupiter ini adalah planet gas yang tidak punya permukaan padat, sehingga diameternya menjadi besar. Jaraknya dengan matahari sekitar 778,3 km, sehingga memerlukan waktu 29,41 tahun untuk sekali mengorbit. Sedangkan masa rotasinya adalah 10 jam 40 menit. Jadi rotasinya lebih cepat dibandingkan Bumi ataupun Mars tadi ya. Jupiter ini punya 64 satelit alami. Nah, cukup banyak sekali ya. Di antaranya adalah Metis, Andraster, Almatea, TB, Lo, Europa, Ganymede, Callisto, dan sebagainya. Lalu yang keenam adalah planet Saturnus. Saturnus ini yang dikenal karena punya cincin yang mengelilingi dengan sudut kemiringan seperti khatulistiwa. Ada 3 cincin yang mengelilingi planet Saturnus. Lalu ketika planet ini beredar mengelilingi matahari, cincinnya juga miring tapi selalu segaris dengan khatulistiwa. Sedangkan secara fisik Saturnus diselubungi oleh atmosfer yang sangat pekat yang terdiri dari hidrogen dan sedikit metana. Jarak Saturnus dengan matahari yaitu sekitar 1429 juta kilometer dengan diameter 50.727 km. Saturnus ini mirip dengan Jupiter, punya 62 satelit. Yang terbesar adalah satelit Titan. Planet ketujuh yang merupakan planet terjauh kedua adalah planet Uranus. Planet ini dikenal dengan planet yang berwarna biru karena ada penyerapan metana di atmosfer bagian atasnya. Suhu rata-rata mencapai minus 140 derajat Celcius, jadi sangat dingin sekali. Jaraknya dengan matahari sekitar 2872 juta kilometer. Uranus butuh waktu 84 tahun untuk berevolusi, tapi masa rotasinya hanya butuh waktu 17 jam 14 menit. Uranus ini juga punya satelit, yaitu sekitar ada 27 satelit seperti Ariel, Ambriel, Titania, Oberon ataupun Miranda dan sebagainya. Lalu yang terakhir adalah planet Neptunus, yaitu planet yang paling jauh dengan matahari. Neptunus ini cahayanya paling lemah atau sangat lemah dan atmosfernya tersusun dari hidrogen dan helium berwarna biru menyolok serta awan tebal dan gas metana. Neptunus butuh waktu berevolusi 164,79 tahun Bumi dan masa rotasi selama 16 jam 7 menit. Neptunus juga mempunyai 13 satelit seperti Triton, Nereid, Proteus, Larissa, dan lain sebagainya. Oke, itu tadi 8 planet yang mengelilingi matahari. Planet yang terdekat dengan matahari adalah Merkurius, disusul Venus, Bumi, hingga yang terjauh adalah planet Neptunus. Selanjutnya, benda langit yang mengelilingi matahari adalah satelit, yang merupakan benda langit yang mengelilingi suatu planet. Tapi tidak semua planet itu punya satelit. Seperti planet Merkurius dan Venus itu tidak punya satelit alami. Sedangkan planet Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus itu punya satelit alami. Yang paling banyak adalah Jupiter sebanyak 64 satelit alami. Sedangkan yang paling sedikit adalah planet Bumi yang hanya punya 1 satelit yaitu bulan. Planet Mars itu punya satelit yang terbesar yaitu Deimos. Lalu Jupiter punya satelit terbesar yaitu Ganymede. Saturnus punya satelit terbesar yaitu Titan.
Lalu Uranus punya satelit terbesar yaitu Titania. Lalu Neptunus itu bernama Triton, satelit terbesarnya. Oke, itu adalah gambaran dari satelit yang mengelilingi suatu planet. Lalu benda langit yang ketiga adalah komet. Benda angkasa yang mengelilingi matahari ini bercahaya seperti bintang. Bagian tengahnya itu berwarna terang dan punya ekor yang panjang seperti kabut. Ekor komet ini sangat panjang sekali dan arahnya selalu menjauhi matahari. Sedangkan komet punya waktu edar yang berbeda-beda. Ada yang tampak setiap 5 tahun sekali, ada juga yang menampakkan diri itu 76 tahun sekali. Contohnya adalah komet Halley yang familiar didengar oleh masyarakat secara umum. Lalu benda langit yang keempat adalah meteorit. Meteor adalah benda angkasa yang meluncur di angkasa luar, masuk ke dalam atmosfer. Dan meteorit ini menyala karena ada gesekan dengan udara. Meteor ini ada yang hancur di atmosfer, juga ada yang sampai ke permukaan bumi. Lalu meteor yang mampu mencapai permukaan bumi ini disebut dengan meteorit. Lalu benda langit yang kelima adalah asteroid. Asteroid ini adalah benda langit kecil yang mengelilingi bintang pada orbitnya masing-masing. Sebagian besar asteroid bergerombol di kawasan sabuk utama yang berjarak 300 sampai 600 juta kilometer dari matahari. Sabuk asteroid terdapat di antara planet Mars dan Jupiter. Sabuk asteroid ini dapat mengelompokkan planet dalam tata surya kita menjadi planet dalam dan planet luar. Planet dalam adalah planet-planet yang terletak di dalam sabuk asteroid dilihat dari matahari, yaitu Merkurius, Venus, Bumi, dan Mars. Sedangkan planet luar adalah planet-planet yang terletak di luar sabuk asteroid, seperti Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Itu adalah kurang lebih karakteristik dari asteroid. Sedangkan asteroid itu di kawasan sabuk utama banyak terpengaruh oleh gravitasi Jupiter.